Gunung Gede Pangrango. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar nama gunung itu? Gunung buat pemula, Gunung Pomo, atau gunung penuh sampah? Kalau masih ada yang mengatakan itu, kalian semua salah besar. Sejatinya, tidak ada gunung yang disediakan untuk pemula. Setiap gunung punya karakteristik yang berbeda dan tantangan yang tak sama. Sementara FOMO adalah sifat dari manusia itu sendiri, yang cuma sekedar ikut-ikutan dan cari sensasi. Dan gunung sampah bermula dari tingkah laku manusia yang menyerupai sampah, dengan meninggalkan bekas kemasan makanan mereka di gunung. So, jangan pernah menganggap gunung itu sebagai tempat bermain kalian, tapi jadikan sebagai tempat pembelajaran bagaimana kita menikmati alam, menjaga keindahannya, dan peduli terhadap sesama manusia. Bahkan, ada satu kalimat, ajaklah temanmu ke gunung, maka kau akan mengetahui sifat aslinya. Perjalanan kami mulai dari base camp zona Kelabu, tempat di mana kami biasa berkumpul bersama. Wajah semangat dan ceria pun terpancar, baik dari mereka yang baru pertama melakukan pendakian atau yang sudah berkali-kali. Semua persiapan dan perlengkapan sudah dipersiapkan, mulai dari logistik, pakaian selama di gunung, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dan yang utama adalah fisik si calon pendaki itu sendiri. Semua harus dipersiapkan secara matang dan riset secara mendalam. Di siang hari yang penuh trik ini, kami memulai perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Gede Pangrango di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Tapi balik lagi nih, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tetap Tuhan yang menentukan. Kami pun terjebak macet di kawasan menuju Puncak Gadok. Seperti yang terlihat dalam sejumlah video amatir ini, banjir lintasan di Gadok dan Kecamatan Megamendung. Banjir di kawasan ini sering terjadi saat kawasan Bogor diguyur hujan deras, namun banjir akan surut seiring surutnya hujan. Terdapat beberapa genangan air, karena sore itu di kawasan puncak diguyur hujan yang cukup lebat. Tapi, itu semua tidak menyurutkan semangat kami untuk memulai petualangan.
Edi. Lumayan baru. Ini baru assalamualaikum ya. Nah, akhirnya setelah berkutat dengan kemacetan di wilayah Puncak Bogor, sekitar pukul setengah 10 malam kami pun sampai di base camp pendakian. Dan nggak pakai waktu lama kami pun langsung mulai mendaki Gunung Gede via jalur Putri. Seperti biasa, wajah-wajah ceria dan wajah-wajah semangat itu sangat terpancar di wajah-wajah kami semua. 10 kurang kita mau menuju pos 1 dari base camp. Mas Aca, sehat? Alhamdulillah. Semangat. Ya bangun. Apaan ini, wilayah apa ya? Gue lupa. Mulai gelap sini ya. Perkebunan warga. Dingin gue pakai gini. Hah? Kurang lebih di atasnya gerai. Geran. Kalau gue memang biasa gak pakai apa. Kalau udah enak baru mau. Yang ini awal-awal. Keuyunan. Pada main beginian nih. Ini om. Gua mau naik gini juga. Harley, lagi mau kadinya. Ih, nu dikasurkeun make Harley anjay. Oh, berkaya. Semangat. Lu ngapa lu, Eng? Hah? Lu ngapa, Eng? Tadi kodok keinjek jadi pindah gini. Jadi angang-angang gitu ya. Napas gimana napas? Sinar Jaya. Di sana udah kagak ada orang. Udah gelap ya hutan. Emang apa anjir? Enaknya gini nih punya temen spek robot nih. Perisai, dia mau perisai itu. Kalau di Israel tuh Iron Dome namanya. Napas lokomotif mulai terdengar. Aman? Kira-kira estimasi berapa lama, Eng? Estimasi pos 1 berapa lama? Pos 1 kurang lebih 1 jam lah. Jam kalau santai gini ya? Iya. Kalau agak cepet ya kita 40 menitan. Oke. Semangat! Wah seru banget deh. Gimana? Sangat gelap. Menakutkan? Dapat apa nih? Aji gue mati sih. Lebih dapat capeknya. Oh, headlamp gue otomatis nyata, Cok. Kalau lu lambaikan tangan, dia kodok bangkong. Kodok bangkong. Tuh kan kodok aja manggilnya ang. Kita sampai di pos 1. Jam berapa ini? Luas juga ya, Bre? Pos 1-nya luas. Rati. Gimana perjalanan pos 1? Aman, Bang? Alhamdulillah. Aman ya? Aman semua ya? Oke. Selamat beristirahat.
Aman semua, aman. Kira-kira berapa lama? Satu. Kodok 2 aman terkendali. Oke, very good, very well. Menyala flashku. Pos 2. Legok lencak. Teman-teman sebagian yang les karena ada sedikit trouble. Tapi nanti kita bakal ngecamp di pos 3. Walaupun gak sesuai ekspektasi ngecamp di Surya Kencana, tapi ya udahlah, lebih baik tidak usah maksakan. Jadi gimana Pak Edi? Dulu gimana dulu? Dulu kan pengalaman Pak Edi ini kan udah benar-benar banyak nih ya gunung-gunung di Indonesia. Iya. Waktu tahun 98, 97 sebelum era reformasi. Ya untuk sekarang ini ya sebenarnya masih fit, cuman kurang aja gitu, performanya menurun. Kalau dulu waktu zaman tahun 98 itu, jangankan ini gunung gede, Gunung Jayawijaya pun saya sanggup tektok 2 jam. Itu Jayawijaya daerah mana tuh? Ini Petamburan. Bukan daerah Cisaeng, bukan? Ya biasa lah sama anak-anak. Iya, jadi pendaki ini momong anak-anak muda ya. Iya, dulu waktu saya tahun 98 itu saya sempat gabung sama aktivis. Ya, aktivis. Tapi HAM. Petrus gimana? Udah ada belum? Petrus sudah sempat ada, cuman kan waktu itu saya nggak ikut tergabung lah ke dalam kelompok itu karena saya udah tergabung di OPM. bukan OPM, lebih ke Kartel. apa ya, Nek? Kelembagaan pergunungan ini. Ide. Seperti yang saya bilang di awal, kita bakal camp di pos 3 karena memang waktu sudah larut malam dan juga udah nggak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pendakian. Karena kami juga mengutamakan fisik anggota rombongan kami yang sudah mulai melemah dan juga merasakan dingin yang sangat menusuk tulang. Dan gak kerasa, pagi hari yang cerah pun tiba. Matahari mulai terbit dari ufuk timur, memberikan semangat dan harapan baru untuk semua kehidupan di muka bumi. Para chef kami juga sudah menyiapkan amunisi karbohidrat untuk bekal melanjutkan pendakian. Apalagi jalur dari pos Butut Lutung menuju Simpang Maleber ini dikenal cukup terjal. Jadi tunggu apa lagi? Sikat! Oke guys, sekarang kita berada di pos 3, sudah bermalam di pos 3 bersama teman-teman. Nah, ini korban hipo. Ini korban nahan pipis. Ini korban apa? Dicuekin sama pacarnya. Gue tidur mulu, gue ngantuk banget. Tuh, itu korban. Kamu tuh gemeteran sampai menggigil. Gimana sih kamu? Jadinya gemeteran sendiri. Chef kita alhamdulillah sudah ready. Ini masakan buat amunisi kita kesurkan. Tuh, pada tepar. Say hi. Buka. Aris! Wah, Aris kebo.
Itu berapa lapis? Apa Berapa lapis? Nyawanya hidup lagi guys dia ternyata. Setelah menyantap hidangan penuh karbohidrat tadi, kami melanjutkan pendakian dan setelah kurang lebih 1 jam mendaki, kami pun sampai di pos 5, yaitu alun-alun timur Surya Kencana, yang menjadi tujuan akhir pendakian kita pada hari ini. Masing-masing dari mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Ada yang berteriak, mengucap syukur, dan juga ada yang mewek. Tapi gak apa-apa. Itu merupakan reaksi alami dari manusia karena bangga atas suatu pencapaiannya. Karena sepanjang perjalanan pasti ada aja dinamikanya. Dan ada juga keplesetnya. Tapi jangan lupakan nih, tenda kita masih ada di pos 3. Bukan, maksudnya masih ada perjalanan pulang. Karena keluarga kita menunggu di rumah dengan penuh harap kepulangan kita dengan selamat. Ingat, puncak bukan segalanya, tapi selamat adalah yang utama. Dan buat kami para pemula, naik gunung itu lelahnya seharian, pegalnya semingguan, dan kenangannya selalu tersimpan. Sampai Surkan, gimana perasaannya? Mantap Mantap. banget ya? Lebih bagus ya? Bukan lebih bagus. Lebih bagus. Jadi sampai jam segini. Jadi sampai jam segini baru buka tenda. Ngerti. Yaudah kita next nya aja kali ya, tapi di gunung yang berbeda. Pangrango kemana? Di Cibodas Pangrango aja. banget. Ya bisa lintas kan? Tim Summit Adventure melaporkan dari alun-alun timur Surya Kencana Gunung Gede, mendaki dan menyatu dengan alam.